Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahwat Fadilah, NIM 1931040053, kelas A, angkatan 2019, pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi yaitu pramuka penggalang, yang dimana ini adalah salah satu materi dari mata kuliah kepemudaan dan kepramukaan yang diampu oleh Bapak Dr. Adil MPD. Kita langsung masuk ke materi dari pramuka penggalang, yaitu definisi singkat. Nah, di bab ini penting dipelajari karena merupakan dasar atau fondasi yang memperkuat pemahaman terhadap mata kuliah pengembangan kepramukaan. Pramuka penggalang mempelajari tentang pengertian pramuka penggalang, kode kehormatan pramuka penggalang, satuan pramuka penggalang, kegiatan pramuka penggalang, dan atribut pramuka penggalang. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan memiliki kemampuan dalam hal 1. Mengetahui pengertian pramuka penggalang, 2. Mengetahui kode kehormatan pramuka penggalang, 3. Mengetahui satuan pramuka penggalang, 4. Mengetahui kegiatan pramuka penggalang, 5. Mengetahui atribut pramuka penggalang. Itu adalah tujuan pembelajaran dari materi atau pada bab pramuka penggalang pada mata kuliah kepemudaan dan kepramukaan. Kita masuk ke pengertian pramuka penggalang. Penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Nah, disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah, yaitu Kongres Para Pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Satuan terkecil dalam pramuka penggalang disebut regu, dan kesatuan dari beberapa regu disebut pasukan. Setiap regu beranggotakan 5-10 orang pramuka penggalang dan dipimpin oleh seorang pemimpin regu atau pinru, atau biasa disebut pinru, yang dipilih oleh anggota regu itu sendiri. Masing-masing pemimpin regu ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin regu utama, yang disebut pratama. Pasukan yang terdiri dari beberapa regu tersebut dipimpin oleh seorang pratama. Kita masuk ke kode kehormatan pramuka penggalang. Janji yang disebut Trisatya selengkapnya berbunyi, Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara, kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati dasa dharma. Nah, ketentuan moral yang disebut dasa dharma selengkapnya berbunyi, dasa dharma 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 2. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Ada bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu adalah bunyi dari dasa dharma. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu satuan pramuka penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum, pramuka penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu 1. Penggalang ramu. 2. Penggalang rakit. 3. Penggalang terap. 4. adalah penggalang Garuda.
Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum atau SKU, dan syarat-syarat kecakapan khusus atau biasa disingkat SKK, yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum atau biasa disebut TKU, dan mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK yang biasa disebut TKK. Setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut regu. Setiap regu terdiri dari 8 orang penggalang. Regu ini dipimpin oleh seorang pemimpin regu atau biasa disebut kindro, yang bertanggung jawab penuh atas regunya tersebut. Regu dalam penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi regu tersebut. Nama regu putra diambil dari nama hewan, misalnya harimau, kobra, elang, kalajengking, dan sebagainya. Sedangkan nama regu putri diambil dari nama tumbuhan, misalnya bunga anggrek, anyelir, mawar, melati. Setiap 4 regu dihimpun dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama atau biasa disebut pratama. Pratama adalah pimpinan dari seluruh regu. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan dengan sistem terpisah untuk satuan putra dan satuan putri, di mana pramuka penggalang putra dikelompokkan dengan pramuka penggalang putra lainnya dan dipisahkan dari satuan pramuka penggalang putri. Satuan ini dibina oleh pembina dan pembantu pembina putra juga. Demikian sebaliknya untuk satuan penggalang putri. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu atribut pramuka penggalang. Bentuk dan tata cara pemasangan atribut atau tanda pengenal untuk pramuka penggalang adalah sebagai berikut. 1. Tanda tutup kepala, berbentuk lingkaran untuk putri dan segi 8 untuk putra, dengan warna dasar merah. Pada putri dipasang di topi pramuka bagian depan, sedangkan untuk putra di samping kiri kabaret pramuka. Kedua, tanda pandu dunia atau biasa disebut WOSM. Berwarna dasar ungu, untuk putri berbentuk lingkaran, dipasang di kerah baju sebelah kanan. Sedangkan untuk putra berbentuk persegi, dipasang di dada atau di atas papan nama sebelah kanan. Ketiga, tanda pelantikan. Tanda pelantikan ini berwarna dasar coklat tua, untuk putri berbentuk lingkaran, dipasang di kerah baju sebelah kiri. Sedangkan untuk putra dipasang di dada sebelah kiri di bawah lipatan baju. Keempat, papan nama. Papan nama ini berwarna dasar coklat muda. Baik putra maupun putri dipasang di dada sebelah kanan di atas lipatan baju dan di bawah tanda pandu dunia. Yang kelima, tanda lokasi kuarcap. Memuat nama kuartir, cabang, atau kabupaten atau kota anggota pramuka tinggal. Baik putra maupun putri dipasang di lengan baju sebelah kanan paling atas. Yang keenam, tanda gugus depan. Memuat nomor gugus depan, di mana anggota pramuka bergabung baik pada putra maupun putri dipasang di lengan baju sebelah kanan tepat di bawah tanda lokasi kuarcap. Untuk anggota putri, nomor gudapnya genap dan untuk putri nomornya ganjil. Yang ketujuh ada lencana atau badge daerah. Memuat lambang kuartir daerah di mana anggota pramuka tinggal, dipasang di lengan baju pramuka sebelah kanan di bawah tanda gudap. Yang kedelapan, tanda kecakapan khusus atau TKK penggalang. Terdiri atas 3 bentuk sesuai tingkatan TKK, yakni lingkaran atau biasa disebut purwa, persegi atau madya, dan segi 5 atau biasa disebut utama. Baik pada putra maupun putri dipasang lengan baju sebelah kanan di kanan, kiri, dan bawah lencana atau badge daerah. Pemasangan TKK di lengan baju maksimal 5 buah TKK. Jika memiliki TKK lainnya atau lebih dari 5, selebihnya dipasang di tetampan TKK. Yang kesembilan ada tanda jabatan yang terdiri atas tanda pratama,
atau pemimpin regu atau wakil pemimpin regu dengan bentuk balok berwarna merah bersusun 3, 2, dan 1. Pemasangannya di dada sebelah kanan di bawah lipatan baju. Yang ke-10 ada tanda regu. Berbentuk persegi dengan gambar sesuai nama regunya, baik pada penggalang putri maupun putra dipasang di lengan baju sebelah kiri paling atas. Yang ke-11 ada tanda kecakapan umum atau TKU penggalang. Terdiri atas 3 tingkatan, yaitu ramu, rakit, dan terap. Yang materi selanjutnya adalah kegiatan pramuka penggalang. Masuk materi kegiatan pramuka penggalang. Pendidikan kepramukaan memiliki tujuan untuk mendidik, melatih, dan mengembangkan kepribadian setiap anggotanya. Kegiatan pramuka yang beraneka macam bertujuan untuk mengembangkan 5 bidang dari masing-masing anggota. Nah, kelima bidang ini pengembangan tersebut adalah bidang spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Jenis-jenis kegiatan pramuka selalu bersifat menarik, menantang, serta mendidik secara langsung. Kegiatan untuk pramuka penggalang diselenggarakan secara rutin dan berkelanjutan. Nah, beberapa jenis kegiatan yang dilakukan pramuka penggalang antara lain: 1. Mengadakan jambore. 2. Lomba tingkat. 3. Geladian pimpinan regu atau Dian Pinru. Keempat, penjelajahan. Yang kelima, latihan bersama. Keenam, perkemahan. Ketujuh, ada gelar atau demonstrasi. Yang kedelapan ada pameran. Yang kesembilan ada dharma wisata. Ke-10 ada karnaval. Nah, itulah tadi beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan pramuka penggalang. Hal ini sangat dibutuhkan oleh seorang pembina untuk memberikan materi kepada adik-adiknya agar kakak-kakak pembina itu tidak melenceng dari materi yang seharusnya diterima oleh pramuka penggalang. Oke, kita masuk ke rangkuman dari materi tadi. Setelah Anda mempelajari keseluruhan dari bab tentang pramuka penggalang, maka terdapat beberapa hal yang penting Anda pahami, yaitu 1. Penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang berusia 11-15 tahun. Kedua, kode kehormatan bagi pramuka penggalang ada 2, yaitu Trisatya atau janji pramuka penggalang dan Dasa Dharma atau ketentuan moral pada pramuka penggalang. Ketiga, setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut regu. Yang keempat, pendidikan kepramukaan memiliki tujuan untuk mendidik, melatih, dan mengembangkan kepribadian setiap anggotanya. Kegiatan pramuka yang lebih beraneka macam bertujuan untuk mengembangkan 5 bidang dari masing-masing anggota. Yang kelima adalah pemasangan atribut atau tanda pengenal penggalang di seragam pramuka. Tanda pengenal atau kerap disebut juga sebagai atribut. Dipasang di pakaian seragam pramuka, termasuk pakaian seragam pramuka penggalang. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari materi pramuka penggalang yang perlu adik-adik ketahui tentang pramuka. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. See you next time.